Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Pak Jovan Febrian Toko. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Khairia Afriana dan saya sendiri, Muhammad Fadisya, selaku moderator, dan terakhir Siti Nur Aini. Pada siang hari ini, kami berkesempatan untuk membawakan materi terkait dari bab 14, yaitu akuntansi untuk kerugian negara atau daerah. Adapun dari materi tersebut, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian kerugian negara atau daerah. Yang kedua, klarifikasi kerugian negara atau daerah. Yang ketiga, akuntansi atas kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh bendahara dan disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara. Yang keempat, akuntansi kerugian negara atau daerah yang berdasarkan putusan pengadilan. Dan terakhir yaitu pengungkapan kerugian negara atau daerah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Hoiria. Untuk pada Hoiria, saya silakan. Terima kasih. Pengertian kerugian negara atau daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tentang Pembendaharaan Negara, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Klasifikasi kerugian negara atau daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 1 Pembendaharaan Negara, setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dampak peristiwa kerugian negara atau daerah secara umum dapat terjadi pada 4 akun yang dikenal dengan singkatan REAL, yaitu 1. Penurunan pendapatan, 2. Peningkatan pengeluaran, 3. Penurunan aset, dan 4. Peningkatan kewajiban. Selanjutnya adalah akuntansi atas kerugian negara atau daerah. Akuntansi atas kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh bendahara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, negara atau daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau daerah yang disebabkan bendahara dapat terdiri dari 1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga, dan barang milik negara atau daerah. Diakui pada saat terbuktinya berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga, dan barang milik negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset lainnya. B. Pengakuan atas piutang tuntutan pembendaraan diakui di neraca menjadi piutang tuntutan pembendaraan pada saat terbit surat keterangan tanggung jawab mutlak SKTJM atau surat keputusan pembebanan dari BPK. C. Pengakuan beban apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non-operasional. Pengukuran nilai kerugian negara atau daerah yang berasal karena bendahara atau sebagai berikut. 1. Uang tunai kerugian negara atau daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut. B. Kerugian negara atau daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan bendahara yang dibandingkan jumlah semestinya yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodion surat berharga. C. Kerugian negara atau daerah berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat. Kekurangan jumlah fisik barang milik negara di bawah pengawasan bendahara dibandingkan jumlah semestinya yang harus dipertanggungjawabkan bendahara. Ilustrasi. Tanggal 10 Februari 2016, berdasarkan pemeriksaan kas atau bendahara pengeluaran SKPDA oleh atasannya langsung, ditemukan adanya kekurangan kas setelah dicek fisik dengan catatan di buku kas umum, dikenal juga sebagai ketekoran kas, sebesar 50 juta. Maka jurnal untuk mencatat kejadian tersebut sebagai berikut. A. Pada saat diketahui terjadinya kekurangan kas, aset lainnya didebit 50, kas di bendahara pengeluaran dikredit 50. B. Tanggal 15 Februari 2016, bendahara mengakui kesalahannya dan menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak. Didebit tuntutan pembendaharaan 50 juta dan aset lainnya dikredit 50 juta.
Tanggal 20 Maret, bendahara mengganti kerugian tersebut seluruhnya. Kas di bendahara pengeluaran di debit 50 dan tuntutan pembendaharaan di kredit 50. Jika hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bendahara tidak bersalah, apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian tersebut dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara. Maka jurnal adalah sebagai berikut. Beban non-operasional di debit 50 dan aset lainnya di kredit 50. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Aira atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi atas kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara. Kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara disebut sebagai tuntutan ganti rugi atau TGR. TGR adalah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian diterima oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajiban. Dari segi pengakuan, kerugian negara atau daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset, aset tetap, persediaan, surat berharga, dan aset lain selain kas. Di bawah ini penguasaan dan tanggung jawab pegawai bukan bendahara. Kerugian ini dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi, yaitu yang pertama pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga, dan aset lain selain uang kas. Selanjutnya, pengakuan atas piutang TGR, dan yang terakhir pengakuan beban. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran nilai kerugian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian surat berharga diukur sebesar kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya. Yang kedua, kerugian barang seperti persediaan dan aset tetap diukur sebesar kekurangan jumlah dibanding jumlah semestinya dan harus dipertanggungjawabkan. Adapun ilustrasi jurnalnya, pada tanggal 1 Juni 2016, seorang pegawai bukan bendahara SKPDA menghilangkan kendaraan dinas dengan nilai perolehan 240 juta dan nilai akumulasi penyusutan sebesar 144 juta, sehingga memiliki nilai buku sebesar 96 juta. Pada kasus ini, pencatatan perlu dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPDA maupun PPKD. Yang pertama, pada saat terjadinya kehilangan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, maka SKPDA membuat jurnal. Yang pertama untuk mereklasifikasi aset tetap yang hilang ke aset lainnya. Adapun jurnalnya yaitu aset lainnya atau aset lain di debit sebesar 96 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar 144 juta, dan aset tetap di kredit sebesar 240 juta. Karena penghapusan merupakan kewenangan pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang yaitu PPKD untuk mengalihkan pencatatan aset yang hilang ke PPKD. Ya, adapun jurnalnya yaitu RKPPKD sebesar 96 juta dan aset lainnya sebesar 96 juta di kredit. Proses akuntansi di SKPD telah selesai sampai di sini karena kewenangan penghapusan dan pengenaan TGR berada pada PPKD. Yang selanjutnya yaitu proses akuntansi pada PPKD selanjutnya. Pertama, menerima pengalihan aset lainnya dari SKPDA dengan jurnal sebagai berikut. Aset lainnya sebesar 96 juta di debit dan RK SKPDA sebesar 96 juta di kredit. Yang kedua, setelah melalui proses Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, maka terdapat beberapa opsi putusan sebagai berikut. Di sini kami mengambil opsi keputusan B, yaitu bila atas kehilangan tersebut pegawai dinyatakan bersalah dan harus membayar TGR sebesar nilai buku aset yang diangsur dalam waktu 24 bulan, maka untuk mencatat TGR dan menghapuskan aset yang hilang berdasarkan keputusan TGR dan berita acara penghapusan aset, PPKD menjurnal sebagai berikut. Aset lainnya yaitu tuntutan ganti kerugian di debit sebesar 96 juta dan aset lain di kredit sebesar 96 juta. Yang selanjutnya yang ketiga, bila opsi 2B yang terjadi saat menerima angsuran pertama pada bulan Oktober 2016 sebesar 4 juta, nilai TGR sebesar 96 juta yang dicicil selama 24 bulan, maka fungsi akuntansi PPKD menjurnal sebagai berikut. Yang pertama, saldo anggaran lebih di debit sebesar 4 juta dan pendapatan TGR
pada LRA sebesar 4 juta dikredit. Dan selanjutnya kas pada debit sebesar 4 juta dan aset lainnya yaitu tuntutan ganti kerugian sebesar 4 juta dikredit. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Nurul. Pada Siti Nurul saya silakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah akuntansi kerugian negara atau daerah berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Pengakuannya dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu A. Entitas yang mengalami kerugian negara atau daerah, dan B. Entitas yang berhak menerima. Pengukuran nilai sebagai berikut. A. Beban kerugian negara atau daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh ahli atau auditor BPK atau BPKP. B. Piutang ganti rugi negara atau daerah dan pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim. C. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara atau daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di kas negara. Next. Untuk ilustrasi jurnalnya, berdasarkan hasil audit BPK ditemukan adanya kekurangan kas pada Dinas Pendidikan sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, berdasarkan hasil audit BPK dan penegak hukum, penggelapan tersebut mengandung unsur pidana, sehingga diproses ke pengadilan. Pada tanggal 1 November 2016, bendahara tersebut berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah. Dipidana hukuman kurungan 3 tahun penjara dan ganti kerugian daerah sebesar 200 juta rupiah subsidi 1 tahun penjara. Nilai kerugian menurut perhitungan ahli sebesar 200 juta rupiah. A. Entitas yang mengalami kerugian daerah atau dinas pendidikan. Yang pertama, pada saat ditemukan adanya kekurangan kas. Aset lainnya didebet 200 juta dan kas di bendahara pengeluaran dikredit sebesar 200 juta. Yang kedua, pada saat putusan pengadilan. Pengakuan beban non-operasional. Beban operasional didebet sebesar 200 juta dan aset lainnya dikredit sebesar 200 juta. B. Entitas yang berhak menerima PPKD. Yang pertama, pada saat putusan pengadilan, pengakuan pendapatan LO dan piutang ganti kerugian daerah. Piutang didebet sebesar 200 juta dan pendapatan LO dikredit sebesar 200 juta. Yang kedua, pada saat terpidana mengganti kerugian daerah. RK Dinas Pendidikan didebet 200 juta dan pendapatan LRA dikredit 200 juta. Kas didebit sebesar 200 juta dan piutang dikredit sebesar 200 juta. Next. Pengungkapan kerugian negara atau daerah. Pengungkapan kerugian negara atau daerah pada CALK antara lain: 1. Kebijakan akuntansi kerugian negara atau daerah. Kedua, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa A. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran tagihan TGR. B. Rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. C. Penjelasan atas penyelesaian piutang masih di Kementerian Negara atau lembaga atau daerah, atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN. Dan D. Tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Yang ketiga, dalam hal terdapat barang atau uang yang disita oleh negara atau daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya, berhubung tidak adanya sesi tanya jawab pada presentasi kali ini, langsung saja saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada siang hari ini.
Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja ataupun lalai, yang akan dibebankan kepada pelaku baik bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, didenda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Oke, baiklah. Karena waktu telah menunjukkan kurang lebih 15 menit, maka dari itu saya selaku moderator dan mewakili dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu Pak Jovan Febriantoko karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Harapannya apa yang telah kami sampaikan ini dapat berguna bagi kami di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.